3, 2, 1, KSR Speak Up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar nih? Ada yang udah kenal kita belum? Nah, pasti belum pada kenal kan ya? Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, biar makin sayang, kita kenalan dulu yuk. Saya Nirmala Hidayati bersama dengan rekan saya Rafiqatul Umah. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik loh, tentang apa itu KSR. Kita mengangkat topik ini untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan masyarakat, serta teman-teman yang masih menyebut kita sebagai PMR. Yuk langsung aja. Halo Mbak Uma. Oke, halo Nirmala. Sebenarnya KSR sendiri itu apa ya Mbak? Untuk KSR sendiri ya, KSR itu kan kepanjangannya Korps Sukarela. Nah, Korps Sukarela itu merupakan suatu kesatuan atau unit di dalam perhimpunan PMI yang merupakan wadah kegiatan atau wadah pengabdian bagi anggotanya. Nah, anggotanya itu terdiri dari individu-individu yang menyatakan diri siap menjadi anggota KSR tersebut. Oh iya Mbak, dari teman-teman, bahkan dari masyarakat sendiri, terkadang itu masih ada yang menyebutkan kalau kita sebagai PMR, padahal kita itu KSR. Sebenarnya perbedaan antara KSR dan PMR itu apa ya Mbak? Oke, sebelumnya kalau untuk perhimpunan PMI itu kan terdiri dari pengurus, pegawai, TSR, KSR, dan PMR. Nah, persamaannya kan kita semua bergerak dalam organisasi kepalang merahan kemanusiaan. Nah, kalau untuk perbedaannya KSR dengan PMR, untuk PMR biasanya anggotanya itu berasal dari siswa-siswi di tingkat SD sampai SMA. Kalau untuk tingkat SD biasanya PMR disebut dengan PMR Mula, kemudian di tingkat SMP disebut dengan PMR Madya, kemudian di SMA disebut PMR Wira. Nah, untuk anggota KSR sendiri itu biasanya berasal dari masyarakat umum. Biasanya juga kalau setiap perguruan tinggi di Indonesia kan ada ya yang memiliki organisasi KSR di perguruan tingginya. Nah, itu biasanya anggotanya berasal dari mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi tersebut yang telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota KSR. Nah, jadi guys, sebenarnya KSR dan PMR itu sama, akan tetapi berbeda. Mengapa bisa dikatakan sama? Karena KSR dan PMR sama-sama bergerak di bidang kesehatan dan kemanusiaan. Dan berbeda karena memiliki anggota yang berbeda. Kalau PMR itu anggotanya terdiri dari siswa SD, PMR Mula dari siswa SMP, PMR Madya, dan siswa SMA, PMR Wira. Sedangkan untuk KSR sendiri itu anggotanya terdiri dari masyarakat umum maupun mahasiswa dan mahasiswi dari perguruan tinggi. Lalu Mbak Umah, apakah semua orang bisa menjadi KSR? Dan untuk persyaratannya itu apa ya Mbak? Oke, tentu saja boleh ya untuk masyarakat umum yang ingin menjadi anggota KSR. Untuk persyaratannya sendiri itu yang pertama usianya di atas 17 tahun, kemudian merupakan warga negara Indonesia, kemudian orang yang ingin menjadi anggota KSR tersebut harus sehat secara jasmani dan rohani, dan bersedia menjadi anggota KSR tersebut atas kesadaran dan kesukarelaannya sendiri. Selanjutnya bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan di KSR. Di IAIN Pekalongan, KSR itu masuknya ke dalam UKM atau UKK ya Mbak?
Oke, di IAIN Pekalongan ya. Di IAIN Pekalongan itu kan ada dua ya, UKM sama UKK. Kalau untuk unit kegiatan mahasiswa atau UKM itu organisasi-organisasi lain yang berinduk ke kampus ya. Kalau untuk KSR sendiri itu maksudnya ke unit kegiatan khusus atau UKK. Nah, mengapa KSR masuk ke dalam unit kegiatan khusus di IAIN Pekalongan? Karena KSR sendiri memiliki dua induk. Yang pertama berinduk kepada Rektorat Kampus, kemudian yang kedua berinduk kepada PMI Kota Pekalongan. Nah guys, tadi udah disebutkan sama Mbak Uma kalau di IAIN KSR itu termasuk dalam UKK. UKK KSR Unit IAIN Pekalongan. Lalu untuk perbedaan antara KSR Unit IAIN Pekalongan dengan ormawa lain sendiri itu apa ya Mbak? Khususnya di IAIN Pekalongan. Untuk perbedaan KSR dengan ormawa lainnya, perbedaannya itu kalau KSR kan organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, kepalang-merahan, dan kesehatan di lingkungan kampus ya. Nah, kita juga merupakan KSR itu merupakan satu-satunya organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, kepalang-merahan, dan kesehatan di lingkungan kampus satu-satunya. Untuk peran KSR secara umum itu apa ya Mbak? Lalu apakah UKK KSR Unit IAIN Pekalongan telah melakukan perannya sebagai KSR atau belum? Untuk peran KSR secara umum itu membantu dan menolong masyarakat ya, khususnya di lingkungan kampus kalau KSR di perguruan tinggi. Nah, kalau untuk sudah melaksanakan atau belum, menurut saya sudah. Kalau di KSR PMI Unit IAIN sendiri, biasanya untuk di lingkungan kampus, kita misalnya kalau ada kompetisi olahraga, biasanya kita diundang menjadi tim medis pada kompetisi tersebut. Nah, kalau untuk di luar kampus kita juga biasa ikut terjun untuk membantu dan menolong. Kalau di kota Pekalongan sendiri kan sering ya terjadi banjir. Kalau misalnya malam ini banjir, terus paginya kalau misalnya malam ini hujan, paginya langsung banjir nih. Nah, biasanya kita KSR PMI Unit IAIN Pekalongan bersama dengan PMI Kota Pekalongan itu langsung terjun ke dalam tanggap darurat bencana. Biasanya kita membantu para korban dalam pengungsian, dalam mengevakuasi seperti itu. Nah, selain membantu dan menolong masyarakat, kita juga sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat loh. Biasanya kita mengadakan sosialisasi mengenai pengetahuan pertolongan pertama, pendidikan remaja sebaya, kemudian manajemen bencana, sebagai upaya untuk menambah wawasan masyarakat luas mengenai pengetahuan tersebut, sekaligus juga memperkenalkan KSR kepada masyarakat luas. Oke. Terima kasih kepada Mbak Rafiqatul Ummah atas ilmu dan wawasannya. Jadi guys, dari obrolan tadi dapat disimpulkan bahwa KSR itu pada dasarnya sama, akan tetapi berbeda. Mengapa dikatakan sama? Karena KSR dan PMR itu bergerak di bidang kemanusiaan dan kesehatan, akan tetapi berbeda. Karena anggota dari PMR itu terdiri dari siswa SD, PMR Mula, siswa SMP, PMR Madya, dan siswa SMA, PMR Wira. Sedangkan untuk anggota KSR sendiri itu terdiri dari masyarakat umum maupun dari perguruan tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you.